warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran akuntansi dasar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jadi sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Serta untuk pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Jadi kemarin kita sudah mempelajari mengenai jenis dan bentuk badan usaha, di mana ada jenis badan usaha, kemudian ada bentuk badan usaha yang berdasarkan kepemilikan modal serta berdasarkan hukum. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari mengenai asumsi, prinsip-prinsip, dan konsep dasar akuntansi. Dalam kegiatan akuntansi dilakukan berdasarkan asumsi-asumsi. Mengapa? Karena dengan adanya asumsi tersebut agar lebih mudah diterima atau dilakukan. Adapun asumsi dasar yang dipakai dalam dunia akuntansi ada 4. Pertama, kesatuan usaha khusus atau separate entity atau economic entity. Jadi, perusahaan sebagai suatu unit usaha yang berdiri sendiri jadi terpisah dari pemiliknya. Maksudnya di sini, walaupun perusahaan itu dimiliki oleh seseorang, tetap saja perusahaan itu dianggap sebagai sebuah badan yang terpisah dari pemiliknya. Seperti terpisah kekayaannya dari kekayaan pemilik dengan utangnya dari utang pemilik. Jadi, antara kekayaan dan utang itu terpisah. Kedua, ada kontinuitas usaha atau going concern atau continuity, di mana suatu perusahaan itu akan hidup terus. Dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa yang akan datang. Asumsi ini beranggapan bahwa akan tersedia cukup waktu bagi suatu perusahaan untuk menyelesaikan usaha, seperti kontrak-kontrak dan perjanjian-perjanjian. Kemudian ketiga ada penggunaan unit moneter dalam pencatatan. Jadi semua transaksi-transaksi yang terjadi akan dinyatakan dalam catatan. Catatan tersebut dalam bentuk unit moneter pada saat terjadinya transaksi tersebut. Untuk unit moneter yang digunakan adalah mata uang dari negara di mana perusahaan itu berdiri. Contohnya, perusahaan berdiri di Indonesia, maka unit moneternya adalah rupiah. Jika perusahaan berdiri di Australia, maka unit moneternya adalah dolar Australia, dan sebagainya. Keempat, ada periode waktu atau time period atau periodicity, di mana adanya pembatasan waktu untuk dapat menilai dan melaporkan hasil dari usaha yang dijalankan. Hal ini disebabkan karena perusahaan dianggap akan terus hidup di masa yang akan datang. Sehingga tidak mungkin apabila untuk mengetahui keuntungan atau kerugian dari usaha kita harus menunggu perusahaan ditutup terlebih dahulu. Jadi untuk mengetahui keuntungan suatu perusahaan harus menunggu perusahaan tersebut tutup terlebih dahulu. Baik, jadi sampai sini paham ada 4 asumsi dasar akuntansi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan. Selanjutnya berkaitan dengan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi di Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, di mana IAI sendiri
sebagai badan yang mengatur kebijakan dan peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Terdapat 10 prinsip dasar akuntansi yang sudah tertera dalam peraturan akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi atau Economic Entity Principle atau prinsip kesatuan entitas, di mana diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Dengan kata lain, akuntansi menganggap bahwa perusahaan merupakan sebuah kesatuan ekonomi yang berdiri sendiri dan terpisah dengan entitas ekonomi lain, bahkan dengan pribadi pemilik. Jadi, anggapan ini bahwa kekayaan maupun kewajiban perusahaan dengan pemilik perusahaan harus dipisahkan seluruh pencatatan transaksinya. Yang kedua ada prinsip periode akuntansi atau prinsip kurun waktu, di mana penilaian dan pelaporan keuangan perusahaan yang dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi, mulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. 3. Prinsip biaya historis, di mana prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Jadi, ketika dalam proses pembelian melalui tawar-menawar, maka mencatatnya sesuai dengan hasil tawarannya. Misal, perusahaan hendak membeli bangunan yang di iklan terpasang harga 150 juta. Setelah dinego, harga tersebut turun menjadi 100 juta. Maka, yang dinilai atau dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan, yaitu 100 juta. Yang keempat, prinsip satuan moneter. Jadi, dalam prinsip ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada skala yang bisa diukur dan dinilai dengan satuan uang. Transaksi non-kualitatif seperti mutu, prestasi, dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Kelima, ada prinsip kesinambungan usaha. Jadi, prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada pembubaran atau penghentian, kecuali peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Yang keenam, ada prinsip pengungkapan penuh. Jadi, dalam prinsip ini, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan penuh dalam menyajikan informasi-informasi yang informatif, serta dimaklumkan sepenuhnya. Dan apabila terdapat informasi yang tidak dapat disajikan dalam laporan keuangan, maka diberi keterangan tambahan informasi yang dibutuhkan yang tidak terdapat di dalam laporan keuangan. Jadi, dapat ditambahkan berupa catatan kaki atau lampiran. Kemudian ada prinsip pengakuan pendapatan. Jadi, pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha, seperti penjualan, penerimaan, bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian dengan jumlah atau nominal, baik besar maupun kecil, yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Namun, dalam prinsip ini tidak selalu bisa diterapkan oleh pelaku usaha, sehingga memunculkan ketentuan lain untuk bisa mengakui pendapatan. Contohnya, pengakuan pendapatan saat diterima pemesanan oleh konsumen, meski barang masih dalam proses produksi.
Kemudian ada prinsip mempertemukan. Maksud dari prinsip ini, mempertemukan dalam akuntansi adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Contohnya pada transaksi pendapatan diterima di muka. Prinsip ini sangat tergantung pada penentuan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan pada biaya juga tidak bisa dilakukan. Ada prinsip konsistensi. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan tetap digunakan secara konsisten. Tujuannya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya, sehingga bisa memberikan manfaat lebih bagi penggunanya. Sebenarnya tidak ada pelarangan bagi perusahaan jika ingin mengganti prinsip akuntansinya. Namun perusahaan harus dapat menjelaskan alasan pergantiannya dan apakah alasan tersebut dapat diterima atau tidak. Kemudian ke-10 ada prinsip materialistis. Prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan, namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi itu mentaati teori yang ada. Maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau imaterial. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan. Jadi sekian mengenai materi hari ini. Selanjutnya kita bahas minggu depan mengenai konsep dasar akuntansi. Oke, tetap jaga kesehatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.